dari rumah sakit bahwa punya penyakit. Tiba-tiba sakit dengan sekujur tubuh penuh luka. Dan yang paling utama adalah video. Bapak lihat videonya. Kan dia bilang disuruh minum air panas. Ini kan yang ngomong anak lagi sedang sakaratul maut. Berarti itu info akurat. Itu info akurat. Ada video, ada anak sedang udah ngomong. Masa udah dibukain petunjuk sama Allah, dikasih kekuatan, itu anak yang sedang meregang nyawa untuk membantu usaha-usaha bapak-bapak polisi. Bapak malah kayak orang linglung. Belum bisa dipastikan, belum tahu, belum ini, belum itu. Gercep, Pak. Gercep dong. Lihat badan aja udah nggak wajar. Di sini luka, di sini luka, di sini luka. Itu si bapak juga aneh tuh, bapaknya Nizam itu ya. Kau bilang anak karena ngorek-ngorek ingus. Oh ya? Dikorek-korek ingus jadi luka. Oh ya? Sudah ada video. Si anak ditanya siapa yang ngelakuin, disuruh minum air panas. Sudah ada itu. Pakai itu sebagai petunjuk. Jangan bikin malu ya. Udah ada orang-orang LPDP yang berkhianat, ngatain negara kita. Negara kita dihina. Kinerjanya memang harus digenjot ini semuanya, biar gak bikin malu. Biar jangan ada lagi yang bangga jadi orang Inggris. Jangan sampai dong netizen turun tangan terus. Bentar, Mamski minum dulu. Gue jadi serak guys. Aduh, kita imsak belum kan? Lagi pula Mamski gak puasa ya, gak apa-apa ya. Gak apa-apa lah gue marah-marah dikit. Capek gue. Belum ya, bagus. Kalian udah pada ini belum? Udah pada sahur. Jangan sampai kelolosan ngeliatin gue, lu lupa makan ya. Nggak, Mamsi lagi nggak puasa sayang. Ya itu ya, petunjuk ya. Ini petunjuk ya Pak Polisi ya. Masa kita netizen kita yang ngasih petunjuk. Kematian tidak wajar. Luka sekujur tubuh. Anak sudah bicara, sudah membuka clue, sudah dapat clue. Buktinya ada di videoin. Kurang apa coba? Bukan dari katanya. Bukan katanya loh, video. Mama suruh minum air panas. Itu adalah informasi akurat. Dari situ dicek apa yang melepuh. Kalau yang dibilang itu tidak mengakibatkan kematian dari luka, ya Allah. Tapi kan dari situ Bapak bisa lihat gak wajar dong ada luka di badan. Itu kenapa luka di badan sampai ada? Mau udah, astagfirullah, gue sampai gemes banget ini. Mau itu anak akhirnya kehilangan nyawanya ataupun enggak, itu udah masuk percobaan untuk pembunbunan. Paham gak sih Pak? Jangan dilepas ya orang yang udah sampai tega sanggup melakukan hal demikian. Jangan sampai lepas di masyarakat. Berbahaya. Gercep dong ditanyain. Bapaknya juga. Bapaknya ini kan datang nih 5 hari sebelum meninggoy ya. Si bapaknya si Nizam ini. Terus dia bilang dia ada pasien lah apalah di Sukabumi. Nih aku nonton dari tempat Densu ya. Ini semua omongannya tuh orang tuh si bapaknya itu. Ngerespek gue sama dia. Gue kesel sama lu. Jadi bapak gak bisa ngurus anak lu.
Deg banget gue. Udah gitu si bapak ini tiba-tiba ditelepon jam 11 malam nih sama si Ibu Tiri. Apalagi lu Ibu Tiri. Sama gue lu gak bakal lolos tuh kalau gue jadi polwan gue. Gue kalau jadi polola gak lolos lu. Hari pertama lu udah gue ciduk lu, tau gak lu? Udah gue interogasi di ruangan berdua-dua sama gue. Hah? Tau gak lu? Abis lu gue buat, sampai ngaku lu gue buat lu. Sampai lu mohon-mohon stop, baru lu ngaku lu ya. Ya gue bukan polola. Sayangnya gue cuma emak, mamski. Gue bisa apa guys? Kurang garang lu polola. Garangnya ke yang lain lu. Langsung polola. Ambil itu. Terus si bapak ditelepon jam 11 malam. Pulang. Oge banget nih bapak nih. Lu bapak lu kenapa sih lu? Ngelihat anak lu udah babak belur. Udah gak bisa ngomong. Udah cuma begini pak. Begini ini kan nahan sakit ini. Beginiin kain tempat apa spray. Selimut. Begini aja. Terus ngomong cuma bilang apa? Maafin Nizam. Aduh ya Allah. Terus nanya ke si Ibu Tiri nih. Kenapa nih anak? Ibu Tiri bilang apa? Ini kan sakit panas. Kalau panas melepuh. Ini udah ada jelas melepuh ini nih ya. Badan begini-begini karena panas ini udah jelas ini. Mengalihkan ini ya. Pak polisi ya. Itu mengalihkan itu. Bapak sendiri pernah gak punya anak sakit atau bapak sendiri sakit panas? Pernah gak lu sakit panas tinggi melepuh? Gua aja yang pernah sakit panas masuk di rumah sakit. Hampir 2 bulan gue sakit hepatitis dulu waktu kecil tuh ya, waktu SD. Kagak ada melepuh-melepuhnya gue. Gak ada melepuh. Panas gue tinggi 40 lebih. Gue kena demam berdarah tuh tahun berapa tuh. Panasnya kok luar biasa sampai pala diikat. Gak ada melepuh. Bagaimana seorang ibu bisa membelokkan fakta itu? Hajar dari situ Pak Polola. Ya Allah ya Robi. Ambil ini statement-statement orang jangan kelamaan. Ambil dulu, interogasi dulu. Lihat dia. Sekarang dia di BAP. Nanti minggu depannya panggil lagi. Beberapa kali BAP. Kelihatan kan nanti bohongnya. Orang kalau udah dipanggil BAP berjam-jam di kantor polisi. Gue pernah ngerasain dulu. Ada kasus tahun 2010. Itu nggak bisa otak orang yang memang bersalah. Nggak akan kuat ngadepin BAP polisi yang pinter. Di Jakarta sini nih. Zaman dulu gue pernah difitnah. Katanya gue melakukan penganiayaan itu ke si orang yang zaman bahala tuh, si laki-laki durjana itu. Gue BAP, gue tahu proses BAP kayak apa. Tapi karena gue bener, gue inget semua, diulang-ulang sampai budek juga tetap sama statement gue. Gitu loh. Itu sudah ada bukti kok, anaknya ngomong sebelum wafat. Disuruh minum air panas, ambil itu dulu satu. Kedua, bukti forensik, kenapa bisa ada luka-luka bakar, luka-luka melepuh. Biarpun dari luka itu tidak bisa menyebabkan kematian. La ilaha illallah. Pak, orang kepanasan gak perlu harus panas itu membuat meninggoinya karena panasnya. Bisa juga kena mental. Kenapa saya disuruh paksa minum air panas? Anak kena mental ketakutan, itu yang bisa membuat menjadi mungkin heart failure atau apa. Gagal jantung karena panik, Pak. Bukan karena lukanya. Allahu Akbar. Gimana sih ini? Ya apalagi nanti dilihat di dalam. Tapi kan seenggaknya ini udah jadi petunjuk ini. Gak ada cerita
bukan kanker, bukan apa. Nggak ada itu. Saya nggak percaya. Anaknya sehat kok 5 hari masih naik mobil sama bapaknya. Ini anaknya sehat 5 hari masih. Bapak lihat nih, Bapak Polola. Anaknya masih naik mobil sama bapaknya nih 5 hari sebelum meninggoy. Mana ada kanker? Kanker mah orang nggak bisa gerak kali. Gedek banget gua. Ini lihat nih Nizam naik mobil sama bapak. Gua enak liat muka lu. Gua enak ngeliat muka lu. Gedek banget gua. Sekarang ibu kandungnya Nizam keluar. Si bapak protes. Kenapa bawa-bawa masa lalu? Gue kasih tahu ya, nih ada videonya si bapak nih. Lihat nih. Protes dia. Ibunya Nizam kan ngelaporin. Wajar ibunya Nizam ngelaporin. Kenapa? Ada kelalaian situ, Pak. Bapak sebagai orang tua lalai. Nih, lanjut dari cerita di calling jam 11 sama si ibu tiri. Ibu nggak becus. Bapaknya udah ngelihat begitu, anak udah beginiin, udah nggak bisa ngomong, cuma bilang maafin Nizam, maafin. Udah muter-muterin selimut doang, dengan kesakitan itu berarti ya, masih bisa tidur si beleguk, masih bisa tidur. Dia sendiri bilang di podcast Densu, saya kan karena capek jadi saya tidur kesiangan. Kenapa lu bisa kesiangan? Dan ada bukti lagi ya, ternyata lu udah ada chat, lu ngechat ke si keluarga si ibunya. Nih, gue kasih lihat buktinya nih. Dasar ya, keterlaluan banget. Dengerin nih, guys. Nih, dengerin guys. Dengerin nih. Belum bisa, gitu. Karena kenapa? Akan kita anggap ini adalah kelalaian dan pelantaran. Karena ada SMS chat sebelum almarhum meninggal, chatnya itu dalam bahasa Sunda tuh seperti apa? Dijelasin chatnya. Sepertinya udah mau itu sakit. Terus? Bahkan si kakek sakit sampai sakit paru-paru ngomong. Terus tetap bilang, gimana? Jadi intinya begini, chat dari ibu makanya bisa ini tanggal 17 Februari ya. Jadi Tanggal 17 ya. isinya menyampaikan bahwa misalnya sakit di rumah. Dia bilang kenapa nggak bawa ke rumah sakit? Ya biarin aja sampai kalaupun dia meninggal tinggal dimakamin di pemakaman keluarga. Oh, kurang asem kau ya, Bapak. Kurang asem kau ya. Anak sakit kau malah ngomongin soal makamnya. Polisi. Tolong Pak Polisi. Cermati itu. Si bapak ini yang kita laporkan gitu. Ya, ini kemarin ada juga sedikit yang kita mau luruskan bahwa dia menuliskan status di statusnya dia jangan percaya kepada ibu kandung. Artinya kenapa? Ya kan bahwa dia bilang walaupun dulu bersama dengan ibunya saya membiayai. Ya di belahan dunia manapun juga yang namanya laki pasti membiayai anaknya. Artinya itu kewajiban, nggak usah pakai dibicarakan bahwa saya membiayai, itu udah kewajibannya dia. Itu yang pertama. Kan yang kedua, dulu ketika anak itu dari kecil sampai umur 7 tahun dirawat oleh ibunya dalam keadaan sehat, ya kan, bahagia dan sebagainya. Nah, ketika mereka berpindah alih kepada ayahnya, ya kan kalian tahu apa yang terjadi, ya kan, mengakibatkan apa? Kita nggak usah bicara lagi lah apa yang terjadi. Nah, yang kita bingung bahwa kan ada perubahan fisik, misalkan kayak kalian yang punya anak, kita semua juga punya anak. Misalkan kita ketemu pagi anak kita, fotonya sore anak kita ada perubahan fisiknya apa? Iya. Oh jatuh, luka atau gimana? Kita kan pasti tanya, Iya. kenapa lukanya? Betul. Gitu loh. Dan kenapa jatuh atau main bola atau apa? Betul. Nah ini kenapa pembiarannya terlalu lama? Gitu loh. Ini pembiaran terlalu lama. Ada kesengajaan ini. Kemarin ketika diminta dibawa ke rumah sakit, dia jawabnya apa? Belum ada waktu, masih sibuk. Belum ada waktu sampai sibuk. Terus kalau apa? Walaupun meninggal, ikhlaskan lah. Berarti secara tidak langsung ada pembiaran dari Oh, ini sengaja nih. Oh, kurang ajar kau ya. Kurang ajar kau ya.
Bapak apa kok beleguk kau? Chatnya udah ada. Chatnya udah ada lu ya. Ngomong lu pinter lu nih. Nih bapaknya nih pinter ngomong nih. Dengerin guys. Nih bapaknya. Dan mengungkit masalah hukum warahmatullahi wabarakatuh. Abis Saya kau ya. sangat miris melihat pernyataan Mama Raja di TV One, seolah-olah dia menyudutkan saya. Masih gak berasa juga lu? Hah? Masih gak berasa juga? Kalau Mama Raja ini muncul sama-sama bareng mencari keadilan, fokus ke masalah ini, Iya. fokus ke Fokus ke masalah ini ya, masalah elu, masalah sampean itu. Kan bapaknya. Makanya fokus ke masalah berarti mau fokus ke elu, orang tua yang ada di rumah. masalah kematian anak saya. Ya apa kematian kenapa dibiarin? Tapi kalau Mama Raja datang untuk mengungkit masa lalu, kayaknya kurang tepat. Itu. Terus berbicara saya dulu berantem sama dia, semua orang yang rumah tangga itu pasti pernah berantem. Enggak, gue berantem gak kayak lu. Enggak digolokin juga rambut gue sampai putus sama laki gue. Ya, berantemnya gak kayak lu. Pasti. Apalagi saya orang yang seperti ini. Masih belajar. Belajar. Sehebat itu Mama Raja ke saya. Terus ngomong bahwa anak saya yang ngambil, itu semua bohong. Anak saya diantarkan langsung sama dia, sama ibunya, sama kakaknya. Ya itu nanti dibuktiin aja. Dibuktikan. Dan gak mungkin saya tolak. Setelah dia mengantarkan anak saya, tidak lama kemudian dia nikah lagi. Dan sekarang sudah punya 2 anak. Bagus Saya dong. bukan mau ngebahas masalah itu, tapi ini kayaknya nggak etis gitu. Nggak etis. Saya dalam duka, dia pun dalam duka. Maunya saya fokus ke permasalahan kematian anak saya ini ada kejanggalan. Elu. Ada kejanggalan tuh elu. Elu kenapa jadi bapak nggak ngerti? Elu kejanggalannya itu. Ngapain lu WA begitu? Suruh bawa ke dokter dari tanggal 17 Februari. Nanti aja. Kenapa lu biarin? Nanti kalaupun emang ternyata meninggal dimakami. Kenapa begitu bapak? Kenapa bapak begitu ke anak bapak? Gak mau banget direpotin biayain anak, hah? Mau berdua-duaan doang? Aung-aungan doang sama Ibu Tiri. Lu mau aung-aungan? Iya, nggak mau terganggu ada anak di situ. Kenapa lu biarin? Dikasih anak sama Allah nggak amanah lu. Jadi bapak blegok sia lu. Gedek banget. Apaan sih lu? Gue bedek banget nih guys ngeliat mukanya nih. Pinter ngomong. Bahas belasan tahun yang silam. Istighfar, Bun. Lu yang istighfar. Kalau Bunda terus-terusan seperti itu, ada kemungkinan ayah juga balik nuntut. Apa balik nuntut apa? Umur. Balik nuntut apa?